Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 3 subuh ya. Kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil saya masak bubur ayam 2 liter itu jam 3 dengan 8 gayung air. Itu kompor saya nyalain, saya tinggal nanti setengah jam mendidih tanpa harus diaduk, tanpa harus dibuka lagi ya. Nanti dimatikan jam 3:30, terus pulang sholat subuh ya kan, nanti nyalain lagi, tapi airnya diatur dulu, dikurangi sampai 1/4 ya, sampai di permukaan supaya kental. Kasih garam ya. 1 sendok ya, 1 liter ya kira-kira, berarti 2 sendok. Diaduk, nggak lama ngaduknya. Setelah pulang sholat subuh 10 menit, paling lama 15 menit sudah anjur jadi bubur. Nah sudah langsung nanti dibawa ya ke bawah ya, jualan 2 liter. Sekarang kita baca hadis ya dari Abu Sa'id Rafi' bin al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ya, apa ini, ala u'allimuka a'zama suratin fil qur'ani qabla an takhruja minal masjid ya. Rasulullah ya bersabda kepadaku, pada Abu Sa'id ya, maukah aku ajarkan ya, ala u'allimuka, maukah kamu ajarkan ya, kepada engkau, kepada engkau, a'zamu suratin fil Qur'an ya, aku ajarkan kepada engkau surat yang paling agung ya. A'zamu suratin, surat yang paling agung dalam fil Qur'ani, di dalam Quran, qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Nah, ini satu teknik, satu pertanyaan ya, yang diajukan oleh Rasulullah. Kemudian fa'akhadha biyadi, kemudian Rasulullah fa'akhadha, memegang biyadi, tanganku ya, falamma aradna an nakhruja qultu ya, ketika kami hendak keluar, falamma ra'adna, ketika kami bermaksud an nakhruja, ingin keluar dari masjid, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah ya kan, innaka qultu law 'allimannaka a'zamu suratin fil Qur'an ya. Saya bertanya, wahai Rasulullah ya Rasulullah, pakai karena ada huruf nida ya, maka dibaca Rasulullah, bukan Rasulu. Rasulullahi, Rasulullahi mubtada ya, mubtada apa namanya, mudhaf ilaih, Rasulullahi, sesungguhnya ya, aku akan, tadi engkau mengatakan ya kan, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan ya, innaka qulta la u'allimannaka a'zamu suratin fil Quran. Tadi engkau mau mengatakan apa namanya, tadi kan kau mengatakan
sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, ya kan, Qal Alhamdulillahirabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu ruhul Bukhari. Ya. Beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Surat itu termasuk 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim yang diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Ya kan? Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab keutamaan Al-Quran dalam bab Fatihatul Kitab, ya kan? Dan awal kitab tafsir, penjelasan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya surah Al-Fatihah, ya. Surat yang agung tadi. As-sab'ul mathani, yaitu 7 ya. 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat sholat. Nabi bersabda, tidak sah seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apa hadisnya ya? Ini tidak sah. La sholata illa bifatihatil kitab, kalau tidak salah ya. Tidak sah seorang kalau tidak dia membaca Al-Quran. Wal Qur'anu al-azimu atau wal Qur'anul azim adalah artinya Al-Quran yang agung. Nah, di sini ada mutiara hadis ya. Ada 2 mutiara hadisnya. Pertama, sesungguhnya surah Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu menghimpun maksud-maksud Al-Quran yang mulia, Al-Karim, dan mencakup makna global yang kemudian diperinci dalam surah-surah setelah Al-Fatihah. Ini ada ini harus jadi N ini. Lupa ngedit ya. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat penjelasan mujmal atau global tentang akidah, tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah, tentang janji dan ancaman, serta pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu, baik yang beruntung maupun yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim, maktub yang dimurkai. Waladhdallin, yaitu orang Yahudi, waladhdallin, yaitu orang yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Terus yang kedua hadis yang tadi itu kok itu salah. Mutiara hadisnya adalah yang kedua, diriwayatkan dari Abu Daud dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Alhamdulillahirabbil alamin adalah umul Quran, induk Al-Quran. Maksudnya Al-Fatihah ini ya. Jadi Al-Fatihah diajarkan langsung ya oleh Al-Quran kepada sahabat Rasulullah di dalam masjid. Nama sahabatnya adalah
itu tadi Abu Sa'id apa itu Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Sangat beruntung ya Abu Sa'id ini bisa berjumpa, bisa menikmati senyum Rasulullah yang terkembang di masa hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh
6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.